welcome back to my channel, and this is Sobat Sastra. Alhamdulillah kembali lagi di studio. Dan guys, bagaimana puasanya? Semoga aman ya. Dan sebentar lagi saat video ini diambil, sekitar seminggu lagi. Ya, kurang dari seminggu lagi, insya Allah kita akan menyambut hari raya, hari kemenangan, Aidil Fitri. Kalau kita hari raya, kalau Malaysia beraya. Merayakan. Oh, oke. Beraya. Beraya berarti berlebaran kalau di sini. Okay, everyone, today I'm not alone and I have Hai, I'm Tika. Aisyah. Masih bulan Ramadan, masih edisi Ramadan. Aisyah. And we have Assalamualaikum everyone, I'm here again. Masih puasa sama Mr. Ajis, walaupun sudah puasa udah 3 minggu ya. Yes. Masih tebel. Ini namanya bulking, Mister. Tapi ini udah ada, boleh lihat ya tuh. Pamer. Kan aku tetap olahraga. Ayo. Ajis, tolong jangan lebar-lebar Ajis. Jangan angkatnya terlalu tinggi ya. Saya masih puasa. Ketahanan tubuh saya tidak optimal. Today we have one video to be reacted, and seperti yang kita ketahui, kemarin Miss Tiga, saya dan Mr. Aziz berkesempatan untuk mengunjungi Bazar Ramadan. 2 bazar, yaitu bazar di Putrajaya dan di Kampung Baru. Nah, itu kan lebih dari 1000 menu. Betul. Satu bazar di Putrajaya. Iya, di Putrajaya. Kemudian makanannya tuh banyak banget. Bazar selalu dibanjiri dengan makanan-makanan enak dan inovasi dari seluruh Malaysia, bahkan dari beberapa negara lainnya juga ada ya. Betul sekali. Nah, pertanyaannya, apakah semua makanan itu habis dijual? Laku, laris seperti itu, dan ada yang beli semua? Pastinya ada beberapa makanan akan menjadi sisa. Oh ya, Lalu itu kalau ada itu sisa diapakan? menjadi sebuah masalah sih sebenarnya. Betul. Sampah makanan Makanan ya kan? itu apakah akan dimakan sendiri oleh penjualnya, atau akan dibuang, atau akan diolah lagi, atau seperti apa? Itu menjadi pertanyaan besar banget buat kita, karena memang makanan itu banyak banget, Mistika. Dan alhamdulillah salah satu viewers kita memberikan sebuah rekomendasi video ini dan akan menjawab pertanyaan kita tersebut. Everyone, without any further ado, 270.000 ton. 270.000 ton sisa makanan dibuang sepanjang Ramadan. Wow. Mubazir dong ya. Iya dong. Gimana solusinya? Ini dia solusinya. 1, 2, 3. Okey geng, dah settle lah semua urusan buka puasa solat apa semua. Okey, sekarang ni aku tengah tunggu diorang untuk set up meja untuk proses pengutipan dan pengagihan makanan. Pengutipan? Diorang akan timbang semua makanan dan juga minuman yang diorang dapat, so that diorang boleh tahulah berapa berat air, berapa berat makanan yang berjaya dikutipkan sepanjang hari itu. Dan ini Kak Yati Maksudnya gimana nih? tak ada organizer untuk tempat ni. 7 tahun dah Kak bagi tempat ini, dia punya kedai makan ni untuk dijadikan tempat pengumpulan bahan-bahan makanan. Briefing kepada sukarelawan baru. My Seafood. Oh. Okey, ini diorang tengah agihkan plastik-plastik ni untuk proses pengutipan makanan-makanan lebihan yang ada dekat bazar. Oh, dikumpulkan. Pengutipan tuh kayak dikutip gitu loh. Diambil. Oh, apakah harus dibayar? Kayaknya enggak deh. Sepertinya tidak ya, karena ini juga mereka adalah sukarelawan yang sepertinya tidak mendapatkan uang untuk melakukan. Maksud aku makanan tersebut nggak harus dibayar kan? Oh iya. Lagi ingat, nak balik. So waktu ni lah makanan dan juga air-air yang tak habis dijual ni akan diserahkan kepada sukarelawan yang nak datang kutip tu. Okey, waktu diorang lancarkan program untuk kutip-kutip ni apa semua kan, diorang dah bagi dah satu tag ni dekat stall-stall ni. Oh, penyumbang. Oh my god, disumbang. Percuma. Barang-barang. Maksudnya dah senang lah untuk sukarelawan ni kutip makanan dan juga minuman dekat stall diorang tu. Wow. Jadi ada tim yang keliling, Mister. Selepas bazar itu sudah hampir tutup ya. Betul. Sepertinya juga sudah malam sekali.
Jadi makanan yang memang sudah jadi dan siap untuk dijual tapi Betul. tidak terjual ya. Betul. Dan masih dalam kondisi yang bagus ya pastinya ya. Betul. Aku baru tahu yang My Safe Food ni yang ada dekat Bazar Ramadan Kampung Baru ni dah berjalan selama 8 tahun. Oh, lama juga. Lama betul lah dia orang dah on dah projek ni. So lepas dah berjayanya dekat Kampung Baru ni barulah dia orang expand ke Bazar Ramadan yang lain dekat sekitar Lembah Kelang ni. Okey, makanan dan juga minuman yang telah pun Look dikumpulkan at that oleh para foods. sukarelawan ni, dia orang akan hantar dekat Ya, aku merinding, ya market Allah. sini untuk ditimbang dulu. Macam yang aku cakap Ditimbang. tadi. Dia orang nak kena rekodkan detail air berapa kilo, makanan berapa kilo. Dan dekat ujung sana tu nanti aku akan tunjukkan dia orang nak macam inspect lah sama ada makanan tu elok lagi ke. Itu semua berlaku dekat Apakah masih bagus atau sudah rusak? Difilter di sini ya, Mister ya. Diseleksi mana yang masih bagus, Layak untuk layak dimakan. betul. Okey, masa proses dia orang check makanan tu, dia orang akan repacking balik dan dia orang akan tampalkan stiker. Oh my god. Lihat hidu dan juga rasa. So, siapa-siapa yang terima makanan-makanan daripada bazar ni, dia orang ada orang kata satu final check lah untuk make sure makanan yang dimakan tu selamat dimakan. Sebab risau juga sebab makanan-makanan yang ada dekat bazar Ramadan ni kita tak tahu dia punya condition dia. Dan dia orang pun ada sediakan QR code dekat situ untuk dia orang inform in case makanan yang dia orang makan tu dah rosak ke. Oh my god. Keracunan makanan ke, dia orang boleh inform dekat QR code tu. Okay, 1, 2, 3, powder way. Bukan untuk satu Malaysia lah Okay. So for now untuk tahun ni je jumlah kutipan adalah 25. Wow. 25.000 Beratnya itu. Beratnya itu berat semua PG. kutipannya yang sudah dikumpulkan. Kita divide bagi makanan. Oh. Kat sini ada jenis kategori. Ada juga nilai harga untuk makanan berat. So kalau contoh kat sini nasi berlauk berapa jumlah kutipan dan juga nilai dia harga. Oh, ada harganya, Mister. Tuh. Jumlah dia yang selamatkan untuk tahun ni adalah 300,000. Okay guys, sekarang dah pukul 8.45 malam. Aku rasa dah almost finish dah. Dia orang collect makanan dan juga minuman yang ada dekat Bazar Ramadan Kampung Baru ni. Lepas ni proses dia adalah dia orang nak bawa semua makanan dan juga minuman yang dia orang dah collect ni pergi ke satu tempat untuk agihan. Yang mana dekat sana nanti keluarga-keluarga yang tinggal dekat kawasan sana tu akan ambil makanan dan juga minuman ni. Oh my Tapi sebelum tu aku god. nak tahu Penyaluran berapa kayaknya ya, berapa distribusi. kilo makanan yang dapat dikelekkan pada hari ini. Rakan muda, Wow, rekan bumi selamatkan makanan. Oh my god. My Safe Food. Kampung Baru. Kampung Baru. Makanan dan juga minuman yang telah modipack daripada Bazar Ramadan Kampung Baru dihantarkan ramai penduduk setempat yang Oh my god. Oh really? Look at that. Oh, senangnya. Oh my god. Look at that happy face. Yes. Keren banget, Mister. Hai. Oh my god. Oh. Dan kondisinya pun masih sangat baik. Karena sudah diseleksi Betul, ya. diseleksi, betul. Aduh Tuhan, look at that. Yes. So beautiful, so beautiful. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Percuma ya? Cuma Mister. Terlihat sekali ya, kumpul-kumpulnya jadi ada kebersamaannya sekali ya, Mister ya, memilih makanan. Dan tidak ada yang egois ngambil semua, Iya. Mister. Allahu Akbar. 318 kilo. Air saja 258. Air saja 200. Ush, banyak banget. Alright, so Assalamualaikum and hi semua. Nama saya Adam Syamil bin Syam Syawal, boleh panggil Adam. Dan saya merupakan ahli gema KL dan merupakan juga pelajar Universiti Kuala Lumpur di bisnes. Pelajar. Alhamdulillah. Dan saya merupakan co-leader bagi My Safe Food di Bazar Kampung Baru pada 17 hari bulan 3 iaitu hari pertama sehinggalah 31 hari bulan 3 insyaAllah. Which is untuk hari ini saja rekod untuk makanan lebihan, makanan dan minuman lebihan adalah sebanyak 318 kilo. Air saja dalam 200 lebih, 220 tak salah saya. Alhamdulillah kita untuk hari ini, hari yang ke-9 kita berjaya mendapat volunteer seramai 24 orang.
yang ada volunteer Volunteer, Mister. students Uni KL dan UTM juga. Dalam masa yang sama kita open juga Kerja sama Betul, mahasiswanya volunteer. Kita orang sebagai sukarelawan Gema KL bolehlah singgah ataupun pergi ke Instagram Pemuda Gema KL untuk selanjutnya. So itu saja daripada saya. Sekali lagi saya ingatkan kepada mereka semua yang tengok video ni, selamatkan makanan lebihan dan jangan sesekali membazir. Oh my god, lagi-lagi aku amazing dengan sistem bazar di Malaysia, ya kan? Jadi bazarnya bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga ada amalnya loh, Mister. Kita nggak pernah ngebayangin makanan-makanan yang tidak terjual dan mereka mau merelakannya untuk dikumpulkan dan bisa dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Betul, ya kan? yang memerlukan. Wow, keren banget sistemnya ini. Aku nggak pernah seumur hidup aku mengenal sebuah project ataupun sebuah cara pengelolaan makanan safe food, my safe food. Bazar menyelamatkan makanan seperti yang orang-orang Malaysia ini lakukan. Sungguh luar biasa. Ini adalah sebuah solusi sebenarnya yang dilakukan, tidak harus menunggu pemerintah. Jadi waktu kita ke Malaysia, Mister, di beberapa bazar itu ada beberapa followers di Instagram yang bilang bahwa memang bazar ini adalah kontributor dari makanan-makanan yang terbuang gitu. Jadi food waste-nya banyak. Jadi ini adalah bukti bahwa semua masyarakat dan rakyat sebuah negara, dalam hal ini Malaysia, tidak harus menunggu kebijakan pemerintah. They don't need to wait for government policy untuk membuat sebuah perubahan. Dimulai dari masyarakat, keluarga, termasuk mahasiswa gitu. Jadi siapapun bisa berkontribusi untuk masyarakat dan diri sendiri gitu. Dari sini bisa kita lihat bertonton gitu kan, dan diberikan kepada orang-orang bukan hanya yang seperti tidak mampu, bahkan ini yang terlihat mampu pun bisa. Daripada membazir ya kan gitu. Jadi tidak perlu dipilih-pilih yang tidak mampu, yang mampu. Jadi tidak perlu dipilih-pilih, yang penting makanannya tidak terbuang dengan sia-sia gitu. It is run by the NGO. Tidak ada profit yang mereka coba ambil di situ, tapi lebih memperhatikan bagaimana makanan ini bisa diselamatkan. Terakhir ataupun kata terakhir daripada co-founder ataupun pemimpin yang tadi mengatakan jangan sampai membazirkan makanan, jangan sampai membuangkan makanan. And it reminds me again to some comments ketika kita belanja bazar, Mister, di sana di Kampung Baru. Jangan terlalu banyak makanan yang kalian beli. Kalian harus perhatikan saudara-saudara kalian yang ada di Palestina yang benar-benar kekurangan makanan. Sekalian membazir makanan, sedangkan saudara kalian di Palestina itu benar-benar kekurangan makanan. Itu beberapa hal yang mereka pertimbangkan di sini. Jauh banget pemikirannya gitu loh, Misti. Dan ini sudah berlangsung selama 8 tahun. Tapi yang menjadi pertanyaan aku ya, Mister, apakah sistem seperti ini memang hanya terjadi di selama bazar Ramadan aja, atau memang misalnya safe food ini mungkin sudah bisa ada? Coba bayangin kalau di setiap mall, di restoran-restoran mau ada sistem seperti ini. Mungkin udah nggak ada lagi yang namanya kelaparan lagi ya, Mister. Betul sekali, Mistika. Wow. Dan I believe ini my safe food ini tidak hanya ada di bazar-bazar Ramadan, dan tidak hanya mereka kerja menunggu bazar Ramadan saja ada, namun benar-benar mereka benar-benar bekerja lebih lagi saat bazar Ramadan, dan mereka masih coba untuk fokus ke Kampung Baru dulu. Setelah mereka berhasil, maka mereka akan memperlebar lagi kawasan daripada hasil kerja mereka ini, Mistika. Wow, never thought that it gonna be like this. Again dan again membuktikan bahwasanya orang Malaysia itu benar-benar semua hal diperhitungkan, semua hal dipikirkan. Makanan saja yang ini itu nggak ada keuntungannya loh buat mereka gitu loh, itu intinya. Tidak ada keuntungannya buat mereka, mereka hanya menyalurkan saja. Mereka pasti akan sangat capek, akan sangat lelah habis berpuasa, kemudian doing something this for no profit at all. But it more to giving back to the society. Isn't it amazing? Another thing that is really important and very interesting adalah ketika sellernya juga dengan sukarela untuk memberikan gitu. Karena bisa jadi ada perspektif ya yang bilang bahwa saya sudah masak ini, mungkin saya bisa panaskan lagi untuk dijual keesokan harinya. Ada kan? Ada. You have experienced it. Tidak usah disebutlah di mana gitu. Tapi
sepertinya isu food waste ini, terutama di Bazar Ramadan ini sudah disadari oleh semua orang, dan yang berkontribusi dan bersumbangsi itu bukan hanya mereka gitu, termasuk sellernya. Betul. Itu kan berarti mereka harus merelakan keuntungan gitu ya, untuk didermakan bagi orang-orang yang masih menginginkan gitu. Karena itu juga sudah malam, ya mungkin banyak pertimbangannya gitu. Jadi mereka juga sadar, Mister, nggak ada sifat egois, artinya I want to keep this food only for myself, I can share it to my family actually, but they don't think that way. Seperti halnya juga ketika makan itu sudah disimpan di atas meja dan silakan makan, tidak ada yang mencoba untuk ambil lebih. Satu anak pun ambil hanya satu bungkus minuman, Mistika. Aku nggak bisa bayangkan itu ketika itu ada di tempat lain atau di negara lain, mungkin orang akan sangat egois gitu. Untuk mengambil sesuatu yang lebih dari kapasitas dia, makanannya mungkin, minumannya mungkin. Ya, dari video ini juga saya kembali yakin bahwa budaya berbagi orang-orang Malaysia itu tidak pernah setengah-setengah. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena makanan bukan hanya sekedar makanan, dikemas, diseleksi dengan kualitas yang masih bagus, mungkin dibaui dicium dulu aromanya. Sure. Ya, apakah itu masih segar ataukah ini masih layak ataukah sudah tidak layak. Jadi tidak serta-merta diambil kemudian diserahkan. Betul. Kayak yang mau. Jadi mereka benar-benar memastikan kualitasnya sebelum dibagikan kepada orang-orang yang ingin memakannya gitu ya. Jadi ini tuh di mana-mana di video yang kita reaksikan gitu, termasuk ketika kita melihat dan merasakan langsung, mengalami langsung. Orang Malaysia tidak pernah setengah-setengah dalam berbagi gitu. Quality-nya dipikirkan, packaging-nya diperhatikan, kemudian cara dia berbaginya diperhatikan. Bahkan sellernya pun diperhatikan. Sellernya juga diperhatikan kan? gitu. Rasa-rasanya ini adalah budaya yang tidak terbentuk 1 hari, 2 hari, atau 1 tahun, 2 tahun. Ini sesuatu yang sudah mendarah daging gitu ya, di hati atau di kehidupan masyarakat Malaysia gitu. Dan mereka tuh siap untuk menerima komplain. Benar. Mereka menyediakan sebuah barcode yang ada di situ. Dan tolong lapor kepada kami kembali jika kalian menemukan makanan yang sudah kami seleksi ternyata dalam kondisi yang tidak bagus. Laporkan kembali kepada kami dengan scan barcode and then you can report us. Gimana sih Mister sistemnya ini? You have given something to the people but kamu siap untuk di-attack balik gitu atas apa yang sudah kalian lakukan. Itu sebuah tanggung jawab besar benar-benar yang mereka lakukan. Dan anak-anak muda Mistika yang benar-benar rela, se-volunteer, sukarela. Dan itu jumlahnya banyak loh. Tadi pun yang sedang briefing adalah sukarelawan baru kan? Betul. Ada hari itu ada 7 sukarelawan baru. Nggak tahu kita hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Atau setelah video ini ada, mungkin akan jauh lebih orang mau untuk partisipasi dalam kegiatan ini. Save Food, My Save Food. Ini program yang sangat sistematis ya dan sangat baik karena untuk kemaslahatan umat, bukan Mister? Betul. Dan ini adalah inovasi yang sangat menginspirasi sebenarnya, bukan hanya untuk Malaysia, seharusnya bagi negara-negara lain pun seperti itu, termasuk Indonesia. Karena kalau kita bicara tentang global warming itu sendiri ya Mistika dan Mr. Sastra, salah satu sumbangsi terbesarnya adalah kontributor terhadap global warming adalah food waste itu sendiri gitu. Ya entah pencemaran di laut bagi hewan-hewan laut gitu, dan yang masih banyak yang lainnya. Jadi ini bukan hanya tentang mubazir kalau kita bicara tentang food waste gitu. Dan yang semoga program ini semakin besar di Malaysia, semuanya disehatkan, abang-abang, kakak-kakak semua yang melaksanakan ini, dan buat semua penjualnya semoga keikhlasan hati diganjar oleh pahala dan berkat yang tidak berkesudahan. Dan semoga sejak kita membuat video reaction ini inspirasinya menyebar untuk teman-teman kita di Indonesia. The point is, aku nggak pernah kepikiran untuk ada sesuatu seperti ini. Mungkin di Indonesia ada, mungkin saya yang belum tahu. Yang aku pernah lihat di TikTok atau dimanapun gitu, kayak misalnya dari restoran itu yang maksudnya yang tidak terjual itu dibuang. Kenapa dijual? Karena takutnya kayak misalnya diambil sama orang lain, terus nanti makanannya mereka tuh jadi nggak laku, seperti itu. Jadi kayak tidak terjadi di sini, tidak berlaku di sini. Ya Masya Allah, orang Malaysia tidak ada negative thinking. Mau kasih, mau menderma aja Mistika. Urusan mereka, mau apakan ya atas derma mereka, itu udah urusannya mereka. Yang penting mereka sudah niat melakukannya. Aku mau mendermakan ini, niatku baik untuk membantu orang-orang di luar sana mungkin belum mendapatkan makanan.
kenapa tidak? Iya. Terlebih lagi ini adalah bulan suci Ramadan. Allah Iya. akan lipat gandakan itu semua. Amin. Masya Allah. Keren Merinding ya. loh. Luar biasa banget, Masya Allah. Super inspiring banget. Semoga suatu saat juga ada hal tersebut di Indonesia. Dan kebetulan Mister ini tadi agenda ini dilaksanakan pada 17 hari bulan 3. 17 hari bulan 3, sebentar aku harus tanggal 17 Maret ya. 17 hari bulan 3 tuh ya. Itu kapan, Mister? 17 hari kita masih ada di sana. Iya. I wish I knew it Iya. I wish I knew Hari it Minggu ya. early. Kita pasti akan, oh my god. Kita kan di kampung baru kan hari Minggu. Betul, kita akan sangat berbunga-bunga ada di antara abang-abang ini. Oh my god, we adore you so much, young generations of Malaysia. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk inspirasinya. inspirasinya. Thank you so much for this video recommendation, and that's all from us today. Hope that you find this pretty good. If I did pretty good, then please thumbs up. New to this channel, don't forget to subscribe. Indonesia. Malaysia boleh.